Kemudian sekarang kita ke pertanyaan kedua. Apakah perjanjian kerja lisan sah secara hukum tenaga kerjaan? Tadi sudah dibahas barusan, sah. Tapi ada syaratnya. Tidak semua hubungan kerja bisa menggunakan perjanjian kerja lisan. Ya. Kemudian berikutnya, kalau jawabannya sah, bagaimana bila ada masalah hubungan kerja dengan pemberi kerja? Maka yang dijadikan alat bukti adalah seluruh dokumen atau alat bukti lain yang menunjukkan adanya hubungan kerja dengan pemberi kerja. Apa saja alat buktinya? Banyak Bapak Ibu, sangat banyak. Teman-teman kita kalau dalam konteks hukum acara, dalam konteks beracara di pengadilan, teman-teman kita di advokat itu sangat jago untuk mencari alat bukti. Kita bisa mencari alat bukti hubungan kerja mulai dari absensi, mulai dari slip gaji, mulai dari apalagi itu print bank, print tabungan di bank, kemudian alat bukti misalkan amplop, kalau dia nggak pakai perusahaan bayarnya pakai duit cash, ada amplopnya masih ada, bukti tanda tangan, atau bahkan surat peringatan misalkan, ada surat peringatan, itu jadi bukti bahwa ada hubungan kerja. Dan begitu banyak hal lainnya, misalkan email, ada laporan kerja, dan sebagainya, itu banyak sekali ya, untuk membuktikan adanya hubungan kerja antara si karyawan dengan pemberi kerja. Kita lanjutkan ke angka 3. Bagaimana cara mendapatkan penghasilan tambahan dalam kondisi sekarang ini, sedangkan kebutuhan keluarga harus terpenuhi? Waduh, ini mungkin yang bertanya berpikir saya bisa memberikan masukan. Tapi nggak apa-apa, saya akan berusaha memberikan masukan. Mungkin masukan saya nggak maksimal karena memang saya bukan ekspertis di masalah motivator dan perekonomian seperti ini. Tetapi kata kunci yang bisa kita pakai Bapak Ibu semua adalah kreatif. Dalam kondisi sekarang ini, saya asumsikan bahwa kita sekarang sedang hampir semuanya menjalani work from home, WFH ya, aturan work from home. Sebenarnya keadaan work from home ini, atau bahkan ada yang sedang dirumahkan barangkali, itu memberikan kesempatan lebih dalam konteks waktu kepada kita untuk berpikir hal lain, ya, untuk berpikir hal lain, untuk memaksimalkan kompetensi, kemampuan, bakat dan sebagainya, minat kita yang selama ini mungkin terpendam, ya, atau bahkan selama ini nggak pernah dipikirkan, lalu bisa kita kelola dan akhirnya bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Kalau penghasilan tambahan artinya penghasilan aslinya tetap ada, cuman dia cari tambahannya. Tapi kalau penghasilannya habis karena dia di PHK, maka paling tidak bisa membantu penghasilan utamanya, menggantikan penghasilan utamanya. Ya, banyak cerita di sosial media, di media ya, di TV dan sebagainya tentang bagaimana usaha-usaha kreatif yang dilakukan oleh teman-teman kita yang di PHK saat ini, ya. Sebagai contoh barusan kemarin ini saya lihat di TV, ya, di salah satu TV swasta, menceritakan tentang bagaimana seorang karyawan pabrik di Surabaya, ya, yang di PHK, mungkin ada Bapak Ibu yang melihat juga ceritanya, di PHK, kemudian dia udah nggak punya kerjaan, dia bingung bagaimana cara menghidupi keluarganya. Salah satu yang dia lakukan adalah belajar mencukur rambut. Ya, ternyata bisnis cukur rambut kan sekarang lagi babak belur nih, karena banyak yang nggak berani datang kan ke tukang cukur, ke salon dan sebagainya, karena harus bersentuhan fisik. Ya. Maka yang dia lakukan adalah dia dengan modal secukupnya, si orang yang ter-PHK ini, si bapak ini, dia membeli APD, alat pelindung diri. Jadi dia pakai baju alat pelindung diri yang seperti dipakai oleh tenaga kesehatan, kemudian dia tutup dengan masker. Tidak cukup hanya itu, dikasih lagi yang topi yang ada kayak semacam plastiknya itu ya. Kemudian dia keliling
karena dia tidak bisa stay di satu tempat. Dia berkeliling dari rumah ke rumah, dari komplek ke komplek, menjajakan cukur rambutnya. Dan sekarang ini salah satu masalah yang dihadapi banyak keluarga adalah masalah cukur rambut. Setelah adanya PSBB, setelah work from home, setelah banyak tukang cukur dan salon yang tutup, itu kalau nggak salah, kalau di Jabodetabek ini kan sudah sekitar 10 minggu ya, kalau nggak salah ya. 10 minggu kalau nggak salah. Karena saya ngitungnya dari 10 kali Jumatan. 10 minggu. Minggu depan tuh, kalau Jumat depan berarti udah 11 minggu. 10 minggu itu rambut sudah panjang semua. Ya, jadi sudah kebingungan mereka untuk mencukur rambut. Yang tidak biasa mencukur rambut sendiri bingung, apalagi yang kalau biasa cukur rambutnya pakai model ini, model itu. Nah, yang paling enak adalah seperti rambut saya. Ya. Mau 2 hari sekali dicukur juga nggak apa-apa, karena saya akhirnya membeli alat cukur sendiri dan cukur sendiri waktu mandi. Ya. Dan itu sangat simpel. Jadi kurang lebih seperti itu kreativitas ya. Dan itu perlu dilakukan. Betapa banyak keluarga-keluarga yang sekarang justru beralih profesi dan sebagainya. Ada cerita nyata juga di salah satu teman di daerah Bogor. Itu beliau adalah mantan chef di sebuah hotel terkenal. Kemudian kehilangan pekerjaannya karena kondisi COVID ini. Kemudian beliau kebingungan nih bagaimana cara mendapatkan penghasilan untuk keluarganya. Maka yang dilakukan adalah menggunakan kemampuan memasaknya ala hotel. Dia memindahkannya untuk kepentingan rumah tangga. Jadi dia jual makanan ala hotel dengan penyajian dan rasa ramuan ala hotel, tapi dia masukkan dalam kemasan-kemasan rumah tangga sehingga dijual murah. Dan itu laku keras sampai harus delivery kemana-mana. Ya, itu adalah beberapa contoh bagaimana kreativitas. Kata kuncinya di samping kreativitas memang kalau kita mau mengingat apa yang terjadi di tahun 98, ilmu apa yang paling sukses untuk survive pada saat itu adalah menggunakan ilmu kepepet, ya. Ilmu kepepet. Jadi kalau sudah kepepet nih, orang kan pada kreatif nih Bapak Ibu, maka pepetkanlah diri kita. Pepetkanlah diri kita supaya kita tetap kreatif. Begitu. Semoga terjawab.